Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kalau kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, penyuluh agama Islam Kota Tebing Tinggi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini kita ada bincang-bincang agama. Insyaallah apa yang kita lakukan ini baik dan berguna untuk kita, dan ini nanti insyaallah bisa sebagai khazanah untuk kehidupan kita. Pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan, khususnya mengenai permasalahan problematika di akhir-akhir tahun ini. Kita sepakat bahwasanya ada 3 hal ajaran agama, apapun agamanya di dunia ini, ada 3 hal, 3 pokok ajaran agama, baik itu agama samawi maupun agama ardi, baik itu agama Islam maupun agama-agama lainnya, ada 3 pokok ajaran agama, apapun agama. Yang pertama yaitu masalah ketuhanan. Apapun agamanya, pasti setiap agama memiliki Tuhannya masing-masing, baik Islam, Kristen maupun hal lainnya. Dan ini tidak bisa kita samakan masalah ketuhanan. Islam memiliki konsep ketuhanan, agama yang lain juga memiliki konsep ketuhanan. Makanya masalah ketuhanan ini tidak bisa kita untuk saling mencocok-cocokkan, dan kita tidak bisa mentolerir masalah ketuhanan. Dan ini telah tegas Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an, dan kita paham tentang ayat ini. Dan ini senantiasa kita ucapkan pada saat kita, lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untuk Tuhanmu. Yang pertama itu masalah ketuhanan. Makanya masalah ketuhanan ini kita jangan masuk ke ranah ini. Tidak usah pada kita untuk mempersamai agama lain. Kalau masalah ketuhanan, biarlah mereka dengan Tuhannya dan kita dengan Tuhan kita. Yang kedua, masalah pokok dalam beragama ini, ajaran pokok dalam agama ini, apapun agamanya, itu masalah ibadah. Masalah ibadah juga kita tidak perlu saling mencampur adukkan ibadah kita dengan ibadah agama lain. Untuk masalah ibadah ini sudah jelas, sudah jelas. Ibadah kita untuk kita dan agama lain untuk agama lain. Jangan nanti kita istilahnya itu loncat pagar terhadap agama orang lain. Terutama ini mendekati Natal, jangan kita yang umat Islam ini sampai kalau kita kebablasan, karena pula dengan iming-iming istilahnya toleransi, lantas untuk ibadah mereka kita ikut, bahkan fatwamu itu jelas, kita tidak usahlah ikut untuk ritual ibadah orang lain.
ibadah kita saja pun bagus, alhamdulillah. Mau kita boleh ikut campur ibadah orang lain. Yang jelas ketika hari Natal nanti biarlah mereka beribadah dengan ibadah mereka, ya. Kita selaku umat Islam ini cukup menghargai, ya, menghargai mereka, biarkan mereka beribadah dengan ibadahnya, toh jangan pula kita mengganggu ritual ibadah mereka, karena Natal itu merupakan ibadah. Dan ini juga tidak boleh kita campur adukkan. Jangan kita sampai lompat pagar untuk masalah ini. Dan yang ketiga, ajaran pokok agama itu adalah yang pertama tadi ketuhanan, yang kedua ibadah, yang ketiga adalah muamalah. Muamalah ini bolehlah kita bekerja sama dengan mereka, dan ini tidak ada sangkut pautnya masalah agama. Apa itu? Berdagang, umpamanya jual beli, bahkan kita bekerja dengan orang non muslim boleh, dan itu pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Rasul tidak larang berdagang, bekerja dengan orang non muslim, dan ini boleh untuk kerjasama selagi masalah muamalah, masalah dunia tidak masalah. Dan ini ulama sepakat selagi tidak masuk ke ranah agama, silakan kita bekerja sama. Tapi selain itu, di antara dua tadi, masalah ketuhanan, masalah ibadah, hal ini tidak perlu kita masukkan atau kita lompat pagar terhadap kedua hal tersebut. Yang pertama tadi, yang terakhir tadi, masalah muamalah, silakan kerjasama kita, mau saling bisnis, dan tak ada pula istilah karena itu uang dari non muslim tak boleh diterima. Itu salah. Jadi tiga hal ini harus kita perhatikan, khususnya yang dua tadi, karena sebentar lagi mungkin banyak, ya, sebagian dari saudara-saudara kita mereka yang salah paham atau pemahamannya salah terhadap mengatasnamakan toleransi. Toleransi itu cukup, ya, kita menghargai mereka dengan ibadah agamanya, nggak usah kita ikut-ikut campur di sana, dan kita cukup menghormati, insyaallah berjalan dengan pemahaman masing-masing. Saya itu komentar dari saya. Mungkin kawan-kawan yang semuanya pendapat dari Ustaz Isa, semangat, Ustaz Lutfi, dan kita di sini bisa sharing mengenai kesalahan yang akan kita hadapi ke depan. Menolak Pak Pangat. Lanjut. Apa yang mau Baiklah, barangkali sedikit tambahan yang disampaikan tadi oleh Ustaz Ahmad Hasibuan, yang mana penyampaian sudah cukup bagus, menjadi perhatian barangkali bagi kita semua sebagai masyarakat Islam tentunya, apalagi ini sudah mendekati akhir tahun. Biasa banyak barangkali ritual-ritual yang tentunya yang dilarang oleh agama kita, barangkali mesti kita juga untuk memberi perhatian khusus bagi umat ini agar tidak ikut campur atau ikut serta barangkali dalam perayaan yang mana perayaan tersebut bukan berasal daripada perayaan agama kita. Lagi ikut-ikut seperti di fronten, barangkali kita sekilas kemudian memakai apa namanya identitas yang bukan daripada agama kita, pakai topi Santa Claus, itu ini kan hal-hal yang nampaknya kita anggap hal-hal biasa, tapi ini dapat merusak akidah barangkali. Jadi itu barangkali pemahaman yang bagus. Ini menjadi tugas bagi kita semua, terutama khusus barangkali di lingkungan masyarakat sekitar kita, lingkungan keluarga kita, ya, barangkali ada anak kita, teman-teman kita, bisa kita kasih pemahaman atau apalagi untuk tahun ini banyak libur, ya kan, biasa banyak kita isi dengan aktivitas yang tak baik, ada pulang buru-buru
jarang kayak itu biasa kayak gitu. Maka biasa dulu hari bahkan mereka itu sudah sewa apa namanya sewa Untuk hari bentukan hari. menentukan hari ya kan. Ya kadang-kadang ini kan hal-hal tak baik. Maka penghujung tahun itu biasa banyak pelaku musibah turun karena Allah itu salah satu sebabnya orang kali ya dari hal-hal demikian. Kita isi aja dengan hal-hal yang baik ya kan. Kalau perlu tidak berikhlas ke tempat-tempat yang baik, bersilaturahmi dengan saudara-saudara, ya kan, berbagi ke tempat kawan-kawan, karena hilalnya kan, insya Allah bentar lagi menabalkan anaknya, akan lagi kami kita waktu ini, insya Allah ya kan. Jadi inilah, alhamdulillah, tadi terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Allah dan tambahan dari Ustaz Hilal, Ustaz semangat terkait hal itu, dan silakanlah. Baik, alhamdulillah. Jadi teman dari Ihsan ini menjadi perhatian kita selaku penyuluh, sampaikan kepada umat saudara-saudara kita permasalahan ini. Atau kalaupun ada jiran tetangga kita yang muslim, kita hargai mereka, kita hormati, biarlah mereka dengan ritual ibadahnya, kita jangan mengganggu mereka, karena negara ini menjamin setiap penduduk untuk menjalankan kebebasan beragama masing-masing. Jadi demikianlah saya rasa podcast kita pada siang hari ini. Insya Allah apa yang kita bincangkan ini bisa bermanfaat untuk kita, khusus untuk umat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.